Pernahkah lu memperhatikan satu sosok pria di sebuah ruangan yang tidak banyak bicara, tidak sibuk memamerkan jam tangan mahalnya, dan tidak berusaha melucu demi mendapatkan perhatian? Namun entah mengapa, semua orang di ruangan itu seolah-olah menaruh hormat yang luar biasa kepadanya. Sementara di sudut lain, ada pria yang berteriak paling keras, menceritakan pencapaiannya dengan menggebu-gebu, namun justru dipandang sebelah mata dan dianggap sebagai angin lalu. Fenomena ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah hukum alam yang tidak tertulis tentang bagaimana energi maskulin bekerja, di mana kehormatan sejati tidak pernah datang dari tangan yang mengemis pengakuan, melainkan dari karakter yang begitu kokoh sehingga dunia tidak punya pilihan lain selain menunduk hormat. Hari ini, kita akan membedah secara mendalam mengapa pria sejati tidak pernah mencari pengakuan, namun justru dialah yang paling dihormati. Dan bagaimana lu bisa membangun aura yang sama tanpa harus kehilangan jati diri lu di tengah bisingnya dunia modern yang haus akan validasi. Bro, kita hidup di era di mana pengakuan telah menjadi mata uang baru yang sangat adiktif. Sebuah zaman di mana setiap langkah kaki, setiap makanan yang dimakan, dan setiap tetes keringat di gym seolah-olah tidak sah jika tidak diunggah ke media sosial untuk mendapatkan jempol digital. Banyak pria terjebak dalam lingkaran setan ini. Mereka merasa bahwa nilai diri mereka ditentukan oleh berapa banyak orang yang melihat mereka, berapa banyak orang yang memuji mereka, dan berapa banyak orang yang mengakui keberadaan mereka. Namun, sadarkah lu bahwa semakin keras seorang pria berteriak minta diakui, sebenarnya dia sedang menunjukkan betapa kosongnya tangki harga diri yang dia miliki di dalam sana. Bayangkan sebuah sumur yang dalam, bro. Sumur yang airnya melimpah dan tenang tidak perlu memasang papan pengumuman bahwa dia memiliki air yang segar. Orang-orang yang haus akan datang dengan sendirinya karena mereka merasakan kesejukan yang terpancar dari kedalamannya. Sebaliknya, genangan air dangkal yang keruh akan selalu berisik saat dilempari kerikil kecil sekalipun. Pria yang mencari pengakuan sedang berada dalam posisi meminta. Dan dalam hierarki sosial, siapapun yang meminta berada di posisi yang lebih rendah daripada yang memberi. Ketika lu mencari pengakuan, lu memberikan kunci kebahagiaan dan harga diri lu kepada orang lain, membiarkan mereka memutuskan apakah hari ini lu layak merasa bangga atau tidak. Pria sejati memahami hal ini dengan sangat mendalam. Dia tidak memberikan kunci itu kepada siapapun. Dia memegangnya erat-erat di dalam saku nuraninya sendiri. Mari kita bedah psikologi di balik rasa hormat. Hormat bukanlah sesuatu yang bisa lu tuntut, lu beli, atau lu paksa untuk muncul. Hormat adalah efek samping dari kompetensi, integritas, dan misteri. Bayangkan seorang pengrajin kayu yang bekerja di bengkelnya yang gelap dan berdebu selama berjam-jam, menghaluskan setiap sudut kayu dengan penuh ketelitian tanpa ada kamera yang merekamnya, tanpa ada niat untuk memamerkan prosesnya di Instagram Story. Dia melakukannya karena dia mencintai keunggulan, karena dia menghormati bahan yang dia pegang, dan karena dia memiliki standar internal yang sangat tinggi. Ketika karya itu selesai dan dibawa ke dunia luar, orang-orang akan melihat kualitas yang tak terbantahkan. Mereka tidak hanya menghormati meja kayu itu, mereka menghormati dedikasi tak terlihat yang ada di baliknya. Itulah yang disebut dengan invisible excellence, atau keunggulan yang tidak terlihat. Pria yang dihormati adalah pria yang membangun dirinya di dalam kegelapan, saat tidak ada orang yang melihat, saat tidak ada tepuk tangan yang terdengar. Dia bangun pukul 5 pagi untuk berlari, bukan agar orang tahu dia disiplin, tapi karena dia tahu tubuhnya adalah kuil yang harus dijaga. Dia belajar keterampilan baru hingga larut malam, bukan agar bisa pamer sertifikat, tapi karena dia tahu pengetahuan adalah senjata. Ketika seorang pria memiliki kompetensi yang nyata, auranya akan berubah. Dia tidak perlu bicara banyak, karena kemampuannya sudah berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun yang bisa dia ucapkan. Bro, dunia ini punya insting yang sangat tajam untuk mendeteksi kepalsuan. Mereka tahu mana pria yang benar-benar berisi dan mana pria yang hanya sekedar kemasan tanpa isi. Selanjutnya, kita harus bicara tentang konsep internal locus of control. Kebanyakan pria saat ini memiliki external locus of control, di mana perasaan mereka tentang diri sendiri sangat bergantung pada faktor luar, pujian atasan, jumlah pengikut, atau validasi dari wanita. Pria sejati membalikkan radar ini ke dalam.
Dia memiliki kode etik pribadi yang lebih keras daripada hukum apapun yang dibuat manusia. Jika dia berjanji pada dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu, dia akan melakukannya, meskipun dunia kiamat. Bukan karena dia takut dihujat orang lain, tapi karena dia tidak ingin mengkhianati dirinya sendiri. Integritas inilah yang menciptakan gravitasi sosial. Orang-orang tertarik pada pria yang konsisten, pria yang kata-katanya setajam pedang dan tindakannya seakurat jam mekanis. Lu harus paham bro, bahwa rasa hormat dari orang lain hanyalah bayangan dari rasa hormat yang lu berikan pada diri lu sendiri. Jika lu tidak menghormati waktu lu, jika lu tidak menghormati kesehatan lu, jika lu tidak menghormati janji-janji kecil yang lu buat pada diri sendiri, jangan pernah berharap dunia akan memberikan karpet merah untuk lu. Pria yang tidak mencari pengakuan biasanya adalah pria yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia sudah tahu siapa dia, apa tujuannya, dan kemana dia akan pergi. Ketenangan yang muncul dari kepastian diri ini sangatlah langka di dunia yang penuh dengan pria-pria gelisah yang selalu mencari arah dari kompas orang lain. Mari kita telusuri sejarah untuk memperkuat poin ini. Bayangkan para kesatria samurai di Jepang kuno. Mereka hidup berdasarkan kode Bushido yang sangat ketat. Seorang samurai tidak akan berjalan di tengah pasar sambil berteriak betapa hebatnya teknik pedang yang dia miliki. Dia justru akan berjalan dengan tenang, bahkan terkadang terlihat sangat rendah hati. Namun, setiap orang yang berpapasan dengannya bisa merasakan energi yang mematikan sekaligus menenangkan dari dirinya. Kehormatan mereka tidak terletak pada berapa banyak musuh yang mereka sombongkan, tapi pada kesiapan mereka untuk mati demi prinsip yang mereka pegang. Atau lihatlah para filsuf stoik seperti Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi, pria paling berkuasa di dunia pada zamannya. Dia menulis catatan pribadinya, Meditations, bukan untuk diterbitkan atau untuk mendapatkan pujian dari rakyatnya, melainkan sebagai pengingat bagi dirinya sendiri untuk tetap rendah hati dan tetap berpegang pada kebajikan di tengah godaan kekuasaan yang luar biasa. Dia tidak mencari pengakuan sebagai kaisar yang bijak. Dia hanya berusaha menjadi manusia yang baik sesuai dengan standar logikanya sendiri. Dan hasilnya, ribuan tahun kemudian, kita masih membicarakan dan menghormatinya. Ini adalah bukti bahwa karakter yang dibangun tanpa haus pengakuan memiliki daya tahan yang melampaui waktu. Bro, ada satu rahasia besar tentang komunikasi pria yang sering dilupakan, kekuatan dalam keheningan. Pria yang haus pengakuan biasanya menderita verbal diarea atau terlalu banyak bicara. Mereka merasa jika mereka berhenti bicara, mereka akan kehilangan kendali atas persepsi orang lain terhadap mereka. Sebaliknya, pria yang dihormati tahu bahwa kata-kata adalah amunisi yang sangat berharga dan tidak boleh dihambur-hamburkan. Dia mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Ketika dia mendengarkan, dia benar-benar hadir. Dia memperhatikan detail, dia menunjukkan bahwa dia memiliki kendali penuh atas egonya untuk tidak menyela. Dan ketika dia akhirnya berbicara, setiap kata yang keluar dari mulutnya memiliki bobot yang berat. Orang-orang akan berhenti melakukan apapun hanya untuk mendengar apa yang dia katakan. Mengapa? Karena mereka tahu dia tidak bicara untuk pamer. Dia bicara karena ada sesuatu yang penting untuk disampaikan. Keheningan adalah bentuk otoritas yang paling tinggi. Keheningan menunjukkan bahwa lu tidak butuh persetujuan siapapun untuk merasa nyaman dengan keberadaan lu di sebuah ruangan. Cobalah untuk tidak selalu menjadi orang yang pertama kali mengisi kesunyian dalam sebuah percakapan. Biarkan kesunyian itu ada, dan lu akan melihat bagaimana dinamika kekuasaan di ruangan itu mulai bergeser ke arah lu. Sekarang, mari kita bicara tentang bagaimana menerapkan ini dalam kehidupan nyata, terutama dalam karir dan hubungan. Di tempat kerja, jadilah pria yang paling rajin, namun paling sedikit mengeluh. Jadilah orang yang menyelesaikan masalah saat orang lain sibuk mencari siapa yang salah. Jangan terburu-buru mengirim email ke seluruh kantor hanya untuk memberitahu bahwa lu lembur semalam. Biarkan hasil kerja lu yang berbicara. Percayalah, atasan yang kompeten dan rekan kerja yang cerdas akan menyadari kontribusi lu. Dan ketika pengakuan itu akhirnya datang secara alami, rasanya akan 1000 kali lebih manis daripada pengakuan yang lu minta-minta. Dalam hubungan asmara, pria yang tidak mencari pengakuan adalah pria yang sangat menarik di mata wanita. Wanita memiliki antena yang sangat sensitif untuk mendeteksi insecurity. Jika lu selalu bertanya, aku keren nggak hari ini?
atau selalu menceritakan betapa banyaknya wanita lain yang mengejar lu sebenarnya sedang menurunkan nilai lu sendiri. Pria yang dihormati oleh pasangannya adalah pria yang memberikan keamanan, kepemimpinan, dan kasih sayang tanpa menuntut validasi terus-menerus. Dia tahu dia berharga, dan dia tidak butuh pasangannya untuk mengingatkan hal itu setiap 5 menit sekali. Hal ini menciptakan ruang bagi pasangannya untuk benar-benar mengaguminya secara tulus, bukan karena terpaksa oleh ego sang pria. Bro, lu juga harus berani menjadi tidak populer demi kebenaran. Pria yang mencari pengakuan akan selalu berusaha menjadi people pleaser atau orang yang selalu ingin menyenangkan semua orang. Dia akan mengubah pendapatnya tergantung siapa yang dia ajak bicara. Dia akan mengikuti tren yang sedang viral, meskipun itu bertentangan dengan hati nuraninya, hanya karena dia takut dikucilkan. Pria sejati tidak peduli dengan popularitas jika itu harus mengorbankan prinsipnya. Dia berani berdiri sendirian di tengah badai kritik jika dia tahu dia berada di jalan yang benar. Dan ironisnya, justru keberanian untuk berdiri sendirian inilah yang membuat orang lain akhirnya mengikuti dan menghormatinya. Orang-orang merindukan pemimpin yang memiliki tulang punggung, bukan pria yang seperti ilalang yang tertiup angin ke sana kemari. Memiliki prinsip berarti lu siap untuk tidak disukai, dan kemampuan untuk menerima rasa tidak disukai itu adalah kekuatan super yang hanya dimiliki oleh segelintir pria. Namun jangan salah paham bro, tidak mencari pengakuan bukan berarti lu harus menjadi antisosial, sombong, atau menutup diri dari dunia. Bukan berarti lu tidak boleh bangga atas pencapaian lu. Perbedaannya terletak pada sumber kebanggaan itu. Pria yang dihormati merasa bangga karena dia telah menaklukkan tantangan yang sulit, karena dia telah melampaui batas kemampuannya, dan karena dia telah memberikan manfaat bagi orang lain. Dia merayakan keberhasilannya dengan rasa syukur, bukan dengan kesombongan yang merendahkan orang lain. Dia tetap bisa bergaul, tetap bisa tertawa, dan tetap bisa hangat kepada orang lain. Namun ada sebuah garis tegas di mana dia tidak akan mengemis perhatian. Dia adalah matahari yang menyinari bumi tanpa pernah meminta bumi untuk berterima kasih. Dia bersinar karena itulah kodratnya sebagai matahari. Jika orang-orang merasakan kehangatannya, itu bagus. Jika tidak, dia akan tetap bersinar di ruang hampa yang dingin sekalipun. Itulah mentalitas yang harus lu tanamkan. Lalu, bagaimana cara melatih diri agar tidak lagi haus akan pengakuan? Langkah pertama adalah dengan melakukan digital detox, atau setidaknya mengubah cara lu menggunakan media sosial. Berhentilah memposting sesuatu dengan harapan mendapatkan jumlah likes tertentu. Cobalah untuk melakukan sesuatu yang hebat, seperti mendaki gunung yang sulit atau menyelesaikan proyek besar. Lalu jangan beritahu siapapun di media sosial selama sebulan penuh. Rasakan bagaimana kepuasan itu mengendap di dalam jiwa lu, menjadi rahasia kekuatan yang hanya lu dan Tuhan yang tahu. Langkah kedua adalah dengan mencari mentor atau lingkungan yang berisi pria-pria berkualitas tinggi. Di lingkungan pria hebat, pamer adalah hal yang memalukan. Di sana lu hanya akan dihargai berdasarkan tindakan dan kontribusi nyata lu. Langkah ketiga, fokuslah pada mastery atau penguasaan keahlian. Ketika lu benar-benar ahli dalam sesuatu, rasa percaya diri lu akan muncul dari kompetensi, bukan dari opini orang lain. Kompetensi melahirkan kepercayaan diri, dan kepercayaan diri yang tenang melahirkan rasa hormat dari dunia luar. Ingatlah bro, bahwa perjalanan menjadi pria yang dihormati adalah maraton, bukan sprint. Ini adalah akumulasi dari ribuan keputusan kecil yang lu buat setiap hari. Saat lu memilih untuk tetap jujur meskipun berbohong lebih menguntungkan, lu sedang membangun rasa hormat. Saat lu memilih untuk tetap tenang saat orang lain memaki lu sedang membangun rasa hormat. Saat lu memilih untuk membantu orang yang tidak bisa memberikan apa-apa kembali untuk lu sedang membangun rasa hormat yang paling murni. Rasa hormat adalah seperti bunga yang tumbuh di taman karakter lu. Lu tidak bisa memaksa bunga itu mekar dengan menarik kelopaknya. Lu hanya bisa menyiram tanahnya dengan disiplin, memberinya pupuk integritas, dan memastikannya mendapat sinar matahari dari tujuan hidup yang jelas. Pada waktunya, bunga itu akan mekar dengan indahnya, dan baunya akan tercium oleh siapapun yang lewat, tanpa lu perlu memanggil mereka untuk melihatnya. Dunia saat ini sedang mengalami krisis pria sejati. Kita dikelilingi oleh pria-pria dewasa dengan mentalitas anak kecil yang haus perhatian.
Jadilah pembeda di tengah kerumunan itu. Jadilah pria yang ketika dia masuk ke sebuah ruangan, kehadirannya terasa, bukan karena dia berisik, tapi karena dia memiliki gravitas. Pria yang tidak butuh panggung untuk menjadi pemimpin karena kepemimpinannya terpancar dari cara dia menjalani hidupnya sendiri. Pria yang tidak butuh validasi dari wanita untuk merasa jantan karena kejantanannya terbukti dari tanggung jawab yang dia pikul. Ketika lu berhenti mengejar pengakuan, lu sebenarnya sedang melepaskan rantai yang selama ini menahan lu untuk menjadi versi terbaik dari diri lu. Lu akan merasa lebih bebas, lebih ringan, dan anehnya, lu akan mendapati bahwa orang-orang mulai mencari lu, meminta pendapat lu, dan menghormati lu lebih dari yang pernah lu bayangkan sebelumnya. Ini adalah paradoks maskulinitas. Mereka yang paling sedikit menginginkan pengakuan, seringkali adalah mereka yang paling banyak mendapatkannya. Bro, lu harus sadar bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan berpura-pura menjadi orang lain demi menyenangkan orang-orang yang bahkan mungkin tidak peduli pada lu. Fokuslah pada pembangunan inner citadel atau benteng batin lu. Perkuat mental lu, asah fisik lu, dan murnikan hati lu. Jangan biarkan kebisingan dunia luar menenggelamkan suara hati kecil lu yang tahu apa yang benar. Jadilah pria yang bisa menatap cermin di malam hari dan berkata dengan jujur, "Hari ini aku telah hidup sesuai dengan standar tertinggiku, tanpa perlu mengecek berapa banyak notifikasi di ponsel lu." Rasa puas yang datang dari integritas diri itu jauh lebih memabukkan dan lebih tahan lama daripada dopamin murah dari media sosial. Inilah jalan yang sunyi, jalan yang jarang dilalui. Namun jalan inilah yang akan membawa lu menuju puncak kehormatan yang sesungguhnya sebagai seorang pria. Sebagai penutup bagian ini, renungkanlah satu hal. Apa yang ingin lu tinggalkan ketika lu sudah tidak ada lagi di dunia ini? Apakah lu ingin diingat sebagai pria yang selalu haus pujian dan sibuk dengan citra dirinya? Atau sebagai pria yang keberadaannya memberikan dampak nyata, pria yang kekuatannya memberikan perlindungan, dan pria yang karakternya menjadi inspirasi bagi generasi setelahnya? Pilihan itu ada di tangan lu, setiap detik, setiap menit, dan setiap jam. Mulailah hari ini dengan berhenti mencari pengakuan. Mulailah melakukan hal-hal besar dalam kesunyian. Biarkan kedisiplinan lu menjadi doa, dan biarkan kesuksesan lu menjadi suara yang menggema tanpa perlu lu teriakkan. Dunia tidak butuh lebih banyak pria yang pandai bersandiwara. Dunia butuh pria yang nyata, pria yang otentik, dan pria yang tahu bahwa kehormatan sejati adalah hadiah bagi mereka yang mampu menaklukkan egonya sendiri sebelum mencoba menaklukkan dunia. Bro, sekarang saatnya lu mengambil langkah nyata. Mulai detik ini, tantang diri lu untuk tidak memamerkan satupun pencapaian lu di media sosial selama 30 hari ke depan. Simpan kemenangan-kemenangan kecil lu untuk diri lu sendiri dan orang-orang terdekat yang benar-benar peduli. Gunakan waktu yang biasanya lu pakai untuk mencari validasi, untuk mengasah satu keterampilan baru, atau memperbaiki satu kelemahan karakter yang selama ini lu hindari. Jika lu merasa video ini memberikan perspektif baru dan membakar semangat maskulin di dalam diri lu, jangan lupa untuk tekan tombol like dan bagikan video ini kepada saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin masih terjebak dalam labirin pengakuan palsu. Tulis di kolom komentar dengan kata prinsip jika lu berkomitmen untuk mulai membangun rasa hormat dari dalam diri sendiri mulai hari ini. Jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan konten motivasi mendalam yang akan menemani perjalanan lu menjadi pria sejati yang tangguh dan dihormati. Ingat bro, pria sejati tidak mencari pengakuan, dia membangun nilai. Dan dunia akan selalu menemukan cara untuk menghormati nilai yang tak terbantahkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat, tetap disiplin, dan tetaplah menjadi pria yang berintegritas. Gue bangga sama perjuangan lo bro.